Baik, saat ini saya sedang bersama Bapak Toto Sumianta. Beliaunya ini adalah salah satu wartawan senior yang ada di Kabupaten Jember. Menariknya, beliau ini saat ini justru memilih menjadi petani. Baik Pak Toto, apa kabar nih Pak Toto? Alhamdulillah baik. Iya, ini yang menarik kan begini Pak Toto. Anda ini seorang wartawan, sudah senior, pernah di Jawa Pos dan di media-media besar lah. Apa yang membuat Anda kemudian tertarik justru memilih menjadi petani? Ya, ini berangkat dari saya sebagai jurnalis yang saya tekuni mungkin sudah puluhan tahun lah. Jadi dan saya ibaratnya sudah mengurangi aktivitas di jurnalistik itu, dan saya tinggal di desa. Dan kalau saya tinggal di desa, otomatis saya harus menyesuaikan dengan kondisi desa. Jadi dengan kondisi di desa itu, saya akhirnya berinteraksi sama masyarakat yang utamanya petani. Jadi dari situlah saya akhirnya bisa berkomunikasi, bisa istilahnya berdiskusi sama mereka itu, utamanya tentang petani. Dan juga mungkin sebagai jurnalis saya juga punya pengalaman liputan tentang pertanian. Itu pun liputan mulai dari tingkat bawah ibaratnya sampai kita bisa komunikasi sama profesor, ahli pertanian. Disitulah saya termotivasi, tergerak, karena saya di desa ini dari sejumlah pengalaman itulah saya merasa terpanggil bahwa pertanian ini luar biasa. Artinya luar biasa gitunya, sangat-sangat menjanjikan dari sisi manapun juga, asalkan kita ini tidak tergantung. Artinya tidak tergantung itu kalau sisi pertanian ya mulai dari kita bibit sampai panen, dan itu kalau bisa itu berputar seperti alam. Jadi saling terkait, saling berantai, ini tidak akan putus. Itulah yang saya inginkan untuk pertanian kedepannya. Baik, jadi kabar yang saya dengar kan Pak Toto ini bukan hanya sekedar menjadi petani, tapi juga mengedukasi masyarakat dan apa namanya, ya mungkin menularkan ilmu-ilmu dari hasil dulu menjadi pengalaman di jurnalistik itu Pak Toto ya? Iya. Jadi yang paling utama sebetulnya kita kembali ke alam untuk pertanian ini. Karena apa? Kalau kita sudah kembali ke alam, kita tidak akan tergantung. Dengan tidak tergantung, kita akan mandiri. Artinya mandiri, kita tidak terlalu menggantungkan kepada pihak-pihak itu. Petani bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Inilah yang sebetulnya yang digembar-gemborkan oleh pemerintah, sebetulnya menuju ketahanan pangan, menuju swasembada pangan. Jadi sebetulnya kuncinya di situ itu. Kita bagaimana bisa membangun petani ini, mengedukasi petani ini ke alam. Apa yang sekarang ini ngetren, yaitu kita pakai organik. Nah, pakai organik ini kita siklusnya itu berputar aja. Umpama kita ini mencoba dari yang kecil dulu, jangan mencoba yang besar. Karena apa? Kalau kita mencoba yang besar, kalau kita gagal, kita itu bukan beban sendiri tapi beban banyak. Karena apa? Modalnya besar, habisnya besar, jadi dampaknya juga besar. Tapi kalau kita mau mulai dari yang kecil dulu, insya Allah dari yang kecil ini kita berhasil, untuk yang besar itu saya kira lebih gampang. Pak Toto di sini bikin semacam kelompok gitu nggak? Semacam kelompok tani yang kemudian mereka ini mengikuti apa yang dijalankan Pak Toto menggunakan organik itu. Nah, kebetulan waktu itu saya kenal namanya Pak Suparito. Dia itu mempunyai komunitas yang namanya Paguyuban Petani Jember. Dan beliaunya itu ketuanya waktu itu. Dan akhirnya dia meninggal. Akhirnya diadakan pilihan ketua Paguyuban Petani Jember, yaitu Panidem itu. Ya karena mungkin kesepakatan dan kesepahaman dengan yang lain petani ini,
Akhirnya saya diberi amanah untuk menjadi ketua itu, dan disitulah saya dengan naungan komunitas itu, saya sampai sekarang terus berjalan, saya terus menyampaikan bahwa ayo kita pakai organik. Yang jelas organik ini lebih baik ke depan. Tambah lama bukan tambah jelek, tapi tambah baik. Tapi kalau menurut pengakuan, menurut keterangan, menurut penjelasan para pakar, bahwa kimia itu efeknya besar. Itu termasuk aja. merusak tanah dan semacamnya. Betul. Maksudnya tingkat produksi tanah dan semacamnya. Betul. Karena kalau pemakaian berlebihan, tidak sesuai komposisi, aturan standar, itu jelas resiko, yaitu rusak. Tapi kalau organik, tidak ada efeknya sama sekali. Tambah lama tambah baik. Itu yang saya merasa tertarik. Karena apa? Efeknya ini tidak ada, tapi tambah lama tambah baik. Tapi jadi begini, Panijem ini juga memproduksi organik. Betul. Jadi kelompok tani ini, paguyuban petani Jember ini, yang sekarang dipimpin Anda, ini sekarang memproduksi organik. Organik. Bentuknya apa saja? Organik yang diproduksi oleh Panijem itu cair dan padat. Kalau padat itu kayak serbuk lah, kayak bubuk gitu. Kalau yang cair ya sama lah, semuanya sama. Cair seperti itu, aplikasiannya disemprotkan. Oh, jadi yang selama ini Anda pakai di sini untuk bertani itu ya? Betul. Dan itu juga yang disosialisasikan ke masyarakat? Betul. Ini menarik Pak Toto. Begini, karena kapan hari itu Bupati Jember menggadang-gadang sebuah produk organik, sampai membuat pabrik juga dengan biaya yang tidak sedikit, yang kapan hari sempat diberitakan juga kalau anggaran untuk pembuatan pabrik itu sempat dilaporkan juga. Tapi kita tidak ke situ lah. Kenapa? Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kok Bupati tidak kemudian melirik kelompok-kelompok tani yang seperti ini, yang memproduksi, yang sudah teruji coba, yang sudah jelas hasilnya seperti apa? Kenapa kok tidak kemudian ini aja? Karena kan begini, ini kan sudah jelas hasilnya, sudah diuji coba, dan mungkin akan meminimalisir anggaran juga. Sempat dari Panijem ini mengusulkan nggak ke Pemkab untuk bagaimana sekiranya produksinya itu dibuat produksi massal? Ya, jadi yang selama ini memang saya dengar bahwa Pemda Jember itu membuat pabrik dan membuat pupuk organik. Nah, tapi selama ini yang saya rasakan itu gini, sebetulnya itu baik, saya setuju, sangat setuju, karena intinya ingin membantu pada petani. Tapi yang saya agak kecewa ya masalah untuk produksinya itu. Artinya kecewa, mestinya Pak Bupati itu mengakomodasi seluruh petani yang ada di Jember ini. Karena apa? Bupati itu kan punya bawahan ini. Bawahan ini kan ada pemerintahan ini. Pemerintahan kan dari atas kabupaten sampai desa ini kan lengkap. Mestinya kan bisa disampaikan ke bawah. Kamu yang ada di bawah, tolong di sana ada nggak petani-petani yang bisa membuat organik? Karena saya butuh orang-orang untuk membangun Jember. Ini yang saya rasakan itu tidak ada tidak ada istilahnya respon atau mungkin perhatian dari pemerintah. Bahkan saya ini sudah pernah mengirim surat kepada Bupati itu untuk menyampaikan proposal itu juga. Inilah produknya paguyuban petani di Jember. Boleh kita uji cobakan, boleh kita bandingkan dengan pupuk-pupuk yang ada di Jember. Tapi sejauh ini tidak ada respon sama sekali. Dan itu sebetulnya seorang pemimpin ya gimana ya, tidak mau setidaknya dicek dulu lah. Ya, bener nggak nih anunya, gitu ya, sesuai proposal nggak nih, kan gitu. Saya punya bukti semua itu, kirim surat ke Bupati bahwa saya ingin nyampaikan, sebetulnya juga ingin istilahnya berdiskusi atau mungkin bertukar. Nggak, kan nalar sederhana saya kan begini ya, mungkin pemirsa juga akan berpikir seperti itu. Kalau umpamanya memang sudah ada nih produk-produk organik yang sudah jelas bagus, diproduksi oleh masyarakat Jember sendiri, ya, gitu. Ada kelompok paguyubannya sudah memproduksi, sudah jalan, hasilnya sudah kelihatan. Lalu kenapa ya kok kemudian Bupati justru berpikir membuat pabrik yang mungkin
hasilnya juga sampai sekarang belum kita ketahui seperti apa. Terus kabar terakhir yang saya dengar, ini pabrik pupuk ini, pupuk si jempol yang konon dananya menghabiskan sekitar 3,2 miliar, begitu, itu sekarang tidak jalan. Dari informasi warga sekitar yang saya dapatkan, itu sekarang sudah sekitar 1 bulan sudah tidak produksi. Nah, itu kan kalau umpamanya memang tidak jalan dan kemudian tidak jelas hasilnya, loh, ini kan membuang-buang uang rakyat kan gitu. Apalagi sempat ada ini juga Pak Toto. Sempat ada di laporan yang dituliskan oleh siapa? Oleh Pak Tamrin itu, Muhammad Tamrin itu. Disebutkan di situ kalau umpamanya ini memang tidak jelas masih manfaatnya gitu. Dan nantinya itu akan disuplai terus oleh APBD kan gitu. Sehingga ini membuang-buang uang ke, kurang lebihnya seperti itulah. Membuang-buang uang ke hal yang tidak jelas manfaatnya. Kalau dari segi petani sendiri, Pak Toto yang sebagai seorang paguyuban, seorang petani, ya, harusnya seperti apa, Pak Toto? Saya berharap begini sebetulnya, kalau Pemda atau mungkin daerah mempunyai inisiatif untuk membuat organik, itu saya setuju begini sebetulnya. Saya mulai dulu pernah menyampaikan bahwa petani ini dikumpulkan atau ada pemberitahuan dari struktur pemerintahan ini, nyampaikan bahwa siapa di desa kamu, di tempat kamu ini yang punya potensi produksi organik. Nah, ini tolong sampaikan. Kalau perlu, saya itu berharap untuk dilombakan. Siapa yang terbaik kualitas mutunya dan berdampak bagus untuk pertanian. Itu diambil alih oleh Pemkab gitu ya. Diambil oleh Pemkab, dimodali, disubsidi, kita bagikan kepada rakyat. Hasilnya jelas. Oke, tapi ibaratkan sebuah ini Pak Toto ya, ibaratkan sebuah beras sudah terlanjur menjadi bubur. Andai kata misalnya begini, ini kan kabarnya sudah tidak produksi 1 bulan, lalu buat apa ini misalnya pabrik ini? Gitu. Kalau umpamanya semisal ini bupati kepikiran, oh melirik punya Panijem, lalu kemudian ditarik misalnya ke pabrik si jempol diproduksi massal di sana. Kira-kira Panijem juga sepakat nggak kalau umpamanya ada seperti itu? Kira-kira? Begini, saya tidak langsung bisa menerima begitu saja, tapi lebih baik buktikan dulu ini produksinya Panijem, biar apa ya, semakin percaya, semakin yakin bahwa ini kualitas mutunya itu sudah terbukti gitu loh. Oke saja, tapi intinya begitu, buktikan dulu mutu kualitasnya itu dulu. Karena apa? Petani ini sudah banyak yang bisa membuat organik. Jangan terburu-buru diproduksi massal, terus kemudian menghabiskan uang APBD yang sedemikian banyak gitu kan. Betul, itu kan membuang-buang uang. Artinya membuang-buang uang itu kalau nggak ada manfaatnya dan nggak ada efeknya kan eman. Mestinya yaitu tadi, kumpulkan semua petani ini, siapa yang punya produk. Kita kalau perlu dilombakan, yang menang dikasih reward, dikasih rekomendasi untuk mengelola organik di Jember. Waktu itu, waktu mengirimkan surat atau proposal ke Pemda waktu itu, sempat menyertakan contoh hasilnya nggak Pak? Semua kita lampirkan. Oh, jadi dilampirkan sama hasilnya juga sudah ya? Juga karena karena ini saya peninggalan dari almarhum, bahkan hasil labnya saya ikutkan juga. Kita sudah uji lab juga? Sudah uji lab. Dan sudah memenuhi standar organik. Oke. Iya, kenapa Bupati tidak melirik yang begini-begini saja ya, yang biayanya akan jauh lebih murah mungkin ya begitu. Dan kalau umpamanya sudah terbukti dan orang-orangnya yang mengerjakan sudah ada hasil labnya, itu kan biaya yang itu kan tidak harus dihabiskan ke hal-hal yang tidak manfaat kan mungkin Pak Toto kan begitu. Betul. Lebih kan mungkin bisa dibuat untuk membeli bahan untuk produksi dan semacamnya gitu. Betul. Nah, secara pribadi jenengan ini sebagai seorang petani, kecewa nggak dengan keputusan Bupati mengambil keputusan untuk membuat pabrik organik gitu Pak Toto? Ya, yang jelas kecewa. Kecewa artinya dari sisi manfaat kita juga nggak bisa belum jelas lah, gitu. Belum bisa dipastikan. Yang kedua juga mungkin mestinya memanfaatkan kearifan lokal, sumber daya manusia lokal Jember ini mestinya di nomor satukan. Karena apa? Ini kan aset ya.
Betul. Aset yang mestinya harus dikelola dengan baik, dibina dengan baik, dirawat dengan baik. Untuk Jember sendiri tidak usah harus keluar. Bahkan begini, saya gini, dulu anggota Panijem almarhum itu sempat meratakan sampah di Pakusari rata dengan tanah untuk organik. Oh, jadi TPA ya, TPA. tempat pembuangan TPS, Ya. TPS tempat pembuangan sampah yang menggunung di Pakusari itu diproduksi menjadi organik. Ya, Itu sempat dalam surat atau dalam proposal sempat dimasukkan juga, Pak? sempat. Bahkan mungkin saksi-saksinya sampai sekarang masih ada. Jadi orang-orang yang tahu persis di lokasi itu saksinya bahwa gunungan sampah yang jumlahnya hektaran itu bisa rata. Bahkan bahannya sampai kurang-kurang. Oke. Itu waktu itu diajukan di Bupati yang ini kan, Pak Toto? Bupati Hendi ini. Pak Bupati Hendi. Baik. Terima kasih Pak Toto. Ini sudah mau ngobrol-ngobrol dengan kami yang ada di sini, dan apapun yang dilakukan oleh Pak Toto ini, dari menjadi seorang jurnalis lalu kemudian memilih menjadi petani dan kemudian memilih juga untuk bagaimana menjadi pegiat pertanian. Ini bagian yang mungkin semoga saja bisa menjadi motivasi juga bagi saudara-saudara yang lain, warga-warga Jember yang lain yang mungkin mempunyai ilmu, mempunyai skill di bidang pertanian ini juga untuk ikut mengedukasi masyarakat. Apalagi tentang kampanye pupuk organik ini, yang itu akan berdampak jelas kepada hasil pertanian, kan begitu, Pak? Ya. Begitu saja, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat dan sampai jumpa.